Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini saya hendak menyampaikan masalah sholat. Sholat itu artinya adalah hubungan rasa kita dengan rasa ketuhanan, yaitu Allah di dalam sholat. Kejadian itu terjadi di dalam Baitullah hakikat, di tempat di mana dulu kita pernah berada sewaktu kita dalam bentuk ruh. Tetapi tidak mungkin kita bisa mencapai itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 145 sampai 155 dijelaskan persoalan itu. Dimanapun kamu berada, dari manapun kamu keluar, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ada apa di Masjidil Haram? Ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah tanda Baitullah, bukan Baitullah, tanda Baitullah. Nah itu. Jadi fisik boleh di sini, boleh di masjid, di kantor, di lapangan, boleh. Tapi rasa diri kita, ingatan kita, kesadaran tinggi kita tidak boleh kemana-mana. Harus di tempat itu. Falyabudur robba hazal bait. Kau sembah Tuhan di tempat ini, di rumah ini. Cara fatahizu min maqama Ibrahim musola. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Nah, di depan Ka'bah itu ada tanda tempat tegaknya Ibrahim, disebut itu makom Ibrahim. Nah, di antara tempat-tempat itu kita ambil. Disitulah kita berdiri seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad di situ. Nah, dari bentuk gerak kita saja sudah menunjukkan bahwa kita berhubung dengan Allah melalui wasilah yang bernama Ahmad. Kenapa tidak Muhammad? Bukan tidak Muhammad. Muhammad itu kan waktu dia bertubuh. Nah, tubuhnya kan sudah dikebumikan di Madinah. Tetapi yang di dalam tubuh itu adalah Ahmad. Dia menunggu kita di dalam Baitullah hakikat. Syariatnya adalah Ka'batullah yang saya ceritakan tadi. Di situ. Nah, disitulah kita bersuara, kita berkata, kita mengungkapkan rasa kita dengan suatu pemahaman dan kesadaran tinggi. Tidak boleh tidak. Makanya dalam Al-Quran diajarkan, ya ayyuhallazina aman, la takrabu sholah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat. Mendekati saja jangan, apalagi mengerjakannya. Kapan? Ya seketika kamu mabuk. Mabuk itu artinya tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran. Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu mengetahui dan mengerti apa yang kamu perkatakan. Jadi suara itu kita mengerti, kata itu kita mengerti, kita paham apa yang kita baca itu kita paham. Nah, kalau orang mabuk kan wajar saja. Dia tidak mengerti dengan gerakannya, tidak mengerti dengan suara katanya. Orang mabuk, tapi kita tidak mabuk. Sungguh terlalu, kata Roma Irama. Terlalu. Jadi wajib hukumnya kita mengetahui dan menyadari semua itu. Supaya apa? Supaya khusyuk. Makanya kita sholat Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar kita sudah ke kantor, sudah ke kebun, sudah ke mall, sudah menghitung uang. Nah itu. Padahal kita tidak diperintah seperti itu. Kita diperintah khusyuk, konsentrasi, sampai rasa kita kepada Allah di tempat itu, berdialog di tempat itu. Itu semestinya. Makanya kita disindir oleh Allah dalam Al-Quran. At-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala ta'qilun. Adakah fatut kamu perintah, kamu suruh orang berbuat baik, kamu suruh manusia berbuat baik? Ya bukan manusia luar, manusia kita ini, tubuh ini disuruh tegak, disuruh ruku, tidak sujud duduk, disuruh berkata-kata. Kamu suruh dia seperti itu, sementara kamu lupa diri. Diri ini dia lupa dengan dirinya sendiri, apalagi pekerjaannya, apalagi perkataannya. Dalam situasi seperti itu kamu ke mall, kamu ke kebun, kamu ke pantai, kamu menghitung uang.
Sedangkan mulutmu membaca kitab, bacaan bagus, bacaan fasih, melengking-lengking, merdu didengar. Apakah kamu tidak punya akal untuk berpikir bahwa pekerjaanmu itu ngawur? Ngawur. Tubuh disuruh bergerak dengan bagus. Alif, ha, mim, dal, Ahmad. Suara kata bagus, takbiratul ihram diakhiri salam. Tapi tidak kita ucapkan secara rasa dan sadar. Justru kita kemana-mana. Itu sholat tidak khusyuk namanya. Ini berbahaya. Nah, padahal kita sudah diajarkan, ambil sebagai makom Ibrahim. Kamu tegak ruku sujud duduk di situ. Kamu lafazkan semua situ. Di situ kamu akan dibina oleh Allah, dibina oleh Rasul, mentalmu, supaya kamu tidak melakukan keji dan mungkar dalam kehidupanmu sehari-hari. Di situ kamu dibina. Makanya berbahaya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dia lalai dalam sholatnya, itu celaka dia. Celakanya kenapa? Celakanya kenapa? Karena dia sudah berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Rasul, berhadapan dengan kesucian, tetapi dia sendiri keluar daripada ketuhanan, keluar daripada kerasulan, keluar daripada kesucian. Dia pergi mengurus dunia yang bakal hancur, yang akan binasa, yang akan merendam mereka dalam bentuk neraka. Nantinya begitu. Itu persoalan. Makanya fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat, neraka wail bagi orang sholat. Itu maksudnya. Nah, makanya di ayat lain Al-Anfal 35 dikatakan, wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah, sholat mereka yang tidak di rumah itu, yang tidak di Baitullah, yang tidak dekat Ka'bah tadi yang saya katakan, sama saja dengan bersiul-siul saja, bertepuk-tepuk tangan. Oleh karena itu, rasakan oleh kamu azab. Azab rasa dirimu gelisah, perbuatanmu tidak terkontrol, kamu tidak pernah diberi petunjuk. Nanti sewaktu mati, kamu tidak akan sampai kepada Tuhan. Itu maksudnya. Bagaimana sampai kepada Tuhan? Latihan saja 10 menit tidak bisa. Dari Allahu Akbar sampai salam tidak pernah bersama Tuhan di tempat itu. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Nah, dikafirkan lagi oleh Allah. Nah, karena kamu ingkar, tidak mau ikut prosedur. Itu maksudnya. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita hati-hati dalam persoalan sholat ini. Karena ini adalah pembinaan, sesuatu yang mengajarkan kita untuk sampai kepada Allah dengan baik. 10 menit sajalah kita diminta kesadaran kita. 10 menit saja. Sadar dengan gerak kita, sadar dengan suara kita, sadar dengan perkataan kita. Mudah-mudahan kalau kita sampai seperti itu, di tempat itu Allah akan mengembleng rasa kita, mengembleng kesadaran kita, mengembleng tujuan kita. Mudah-mudahan di dalam kehidupan umum, maka kita akan terdidik dan terbina, terarah, diberi petunjuk. Demikian, semoga bermanfaat, semoga memberikan kita kebaikan kepada diri kita, keluarga, kaum kerabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.